Kali ini kita akan berdiskusi terkait pengalaman pendampingan penyusunan sasaran kinerja pegawai di Direktorat Jenderal Bimasinduk Kementerian Agama. Cognoscenti Consulting Group berkesempatan mendampingi Direktorat Jenderal Bimasinduk Kementerian Agama dalam penyusunan SKP untuk Eselon 1 dan Eselon 2. Lalu bagaimana proses penyusunan SKP ataupun yang tadi kita sebut sasaran kinerja pegawai? Hal-hal apa saja yang harus ada dalam SKP atau bahkan sebenarnya apa sih itu SKP? Nah, bersama kita sudah hadir salah satu konsultan yang terlibat langsung dalam kegiatan pendampingan penyusunan SKP Ditjen Bimasinduk Kementerian Agama, yaitu Mas Irfan Anwar Fauzan atau yang biasa kita panggil dengan Mas Irfan. Halo Pak Lukas, senang bisa diundang di CCG Talks kali ini. Baik, langsung saja ya Mas Irfan. Kali ini saya dan juga penonton sangat penasaran dan pengen tahu lebih dalam terkait pengalaman Mas Irfan nih dalam mendampingi Ditjen Bimasinduk waktu menyusun sasaran kinerja pegawai. Nah, sebelum masuk lebih jauh, mungkin saya mau tanya lebih dahulu, sebenarnya apa itu sasaran kinerja pegawai atau SKP ini? Nah, kalau kita lihat nih di Peraturan Pan-RB nomor 6 tahun 2022, Mas Lukas, SKP merupakan ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh seorang pegawai setiap tahunnya. Nah, SKP pada organisasi pemerintah itu berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang dilakukan oleh ASN pada organisasi tersebut. SKP ini dapat berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai kualitas dan produktivitas kerja pegawai, serta juga bisa digunakan untuk memberikan arah yang jelas dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, SKP yang disusun ini juga harus selaras dengan sasaran strategis dari organisasi tempat pegawai tersebut berada. Karena seharusnya pencapaian SKP akan mendukung terhadap tercapainya sasaran strategis organisasi. Jadi SKP ini berfungsi sebagai alat evaluasi dan juga sebagai alat bantu kita untuk bisa mencapai ataupun mendukung mungkin ya terhadap tercapainya sasaran strategi organisasi. Nah, lebih jauh lagi ada satu pertanyaan sebelum kita melakukan penyusunan SKP. Nah, apa saja sih yang harus kita persiapkan supaya penyusunan SKP ini bisa berjalan dengan lancar? Nah, sebelum melakukan penyusunan SKP, kita dapat melakukan penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja dan juga target kinerja dari suatu organisasi kepada unit-unit organisasi yang ada di bawahnya. Nah, ini juga mengacu tentunya kepada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah. Nah, hal ini tuh perlu dilakukan agar nantinya terjadi kesinambungan antara sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dengan sasaran yang perlu dicapai oleh suatu individu. Nah, dengan hal ini, maka harapannya dengan tercapainya SKP, maka dapat mendorong tercapainya sasaran-sasaran strategis yang ada di organisasi tersebut, Kak Lukas. Berarti dalam kita melakukan persiapannya, kita harus pelajari dulu tadi dasarnya adalah Peraturan Menpan RB nomor 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja. Baik. Nah, saya ingin lebih tahu lebih dalam lagi bagaimana nantinya kita menjabarkan dan menyelaraskan sasaran yang dilakukan di Direktorat Ditjen Bimasinduk ini. Nah, Mas Lukas, dalam penyebaran dan penyelarasan ini, Ditjen Bimasinduk menggunakan peta strategi sebagai alat bantu untuk menurunkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi. Nah, sasaran-sasaran strategis Ditjen Bimasinduk diperoleh dengan mempelajari rencana strategis, perjanjian kinerja, dan juga dokumen susunan organisasi dan tata kerja atau SOTK. Nah, peta strategi yang disusun kemudian kita bisa bagi menjadi 4 perspektif, yaitu ada perspektif penerima layanan, proses bisnis, penguatan internal, dan juga anggaran, Mas Lukas. Tujuan dari pengelompokan sasaran strategis tersebut adalah untuk memperjelas sasaran-sasaran yang menjadi core value dan harus dicapai sebagai layanan kepada stakeholder. Nah, setelah itu, peta strategi yang sudah disusun dapat dilakukan cascading kepada unit kerja Eselon 2. Hal ini perlu kita lakukan nih Kak Lukas untuk mengetahui peran dan tanggung jawab dari masing-masing unit kerja Eselon 2 dalam mendukung tercapainya sasaran strategis Ditjen Bimasinduk. Nah, Mas Lukas, unit kerja Eselon 2 dapat mengambil sasaran strategis yang ada pada perspektif sasaran Eselon 1 sebagai sasaran yang akan didukung oleh unit kerja Eselon 2 tersebut. Nah, sasaran level Ditjen yang digunakan dalam peta strategi unit kerja Eselon 2 ini biasanya kita akan berikan tanda bintang nih Mas Lukas untuk menandakan bahwa sasaran tersebut ini merupakan sasaran yang kita ambil dari unit kerja Eselon 1.
Nah, tentunya selain mengacu pada sasaran yang sudah ada, unit kerja eselon 2 juga dapat membuat sasaran strategis baru yang memang harus dicapai dalam menjalankan fungsi dari unit eselon 2 tersebut. Lalu tadi setelah Mas Irfan coba jelaskan, setelah kita lakukan penjabaran dan penyelesaian sasaran, kemudian apa sih yang perlu kita lakukan setelah kegiatan penjabaran penyelesaian sasaran di Direktorat Jenderal Bimashindu ini? Nah, setelah kita menjabarkan sasaran-sasaran strategis dalam peta strategi, selanjutnya setiap sasaran-sasaran dan indikator yang ada kemudian akan kita pindahkan ke dalam matriks SKP yang ada pada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2022. Nah, pada matriks SKP ini kita akan menuliskan sasaran yang ingin dicapai ke dalam rencana hasil kerja dan juga tentunya kita akan menuliskan indikator-indikatornya. Nah, selain itu pada matriks SKP juga Mas Lukas kita akan menuliskan target-target yang akan dan harus dicapai pada masing-masing sasaran dan juga perspektif-perspektif dari sasaran tersebut. Oke, tadi setelah coba SKP dijabarkan, ditindaklanjuti, lalu bagaimana kita bisa tahu lebih detailnya bagaimana cara perhitungan, kemudian mungkin definisi dari indikator dan sasaran-sasaran yang ada ataupun yang telah disusun di Direktorat Jenderal Bimashindu ini. Maka dari itu Mas Lukas, setelah kita menuangkan sasaran, indikator, dan juga target dalam matriks SKP, kita perlu melakukan penyusunan manual indikator. Nah, manual indikator sendiri ini merupakan penjabaran atau perincian dari indikator-indikator yang akan diukur sebagai pencapaian sasaran yang sudah kita tentukan. Nah, manual indikator ini sangat penting nih Mas Lukas karena akan menjadi panduan dalam melakukan penilaian serta dapat meminimalisir perbedaan persepsi terhadap indikator yang diukur. Nah, manual indikator ini berisikan deskripsi dari indikator, kemudian satuannya juga kita tuliskan di dalam manual ini, kemudian tingkat kendalinya, sumber datanya, hingga juga periode pelaporan indikator yang diukur juga kita jabarkan di dalam manual indikator tersebut. Tadi setelah Mas Irfan jelaskan bagaimana kita menyusun SKP dan manual indikator untuk memberikan gambaran lebih detail terkait sasaran dan indikatornya. Nah, setelah itu apa lagi harus kita lakukan dalam kita memenuhi penyusunan SKP ini? Langkah selanjutnya adalah membuat workblock dari masing-masing indikator. Workblock ini merupakan tools atau alat yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi layanan ataupun output yang akan dihasilkan sesuai dengan metode non-direct cascading. Nah, workblock digunakan untuk merumuskan strategi dan output atau keluaran kunci yang mendukung tercapainya target dari suatu indikator pada sasaran kinerja pegawai yang sudah kita tentukan. Nah, setelah kita menyusun workblock nih Mas Lukas, kita bisa melakukan penyusunan lampiran SKP. Nah, pada lampiran SKP ini nanti kita akan menjabarkan dukungan sumber daya yang diperlukan, skema pertanggungjawaban hingga konsekuensi dari pelaksanaan SKP ini sendiri. Pada bagian dukungan sumber daya yang diperlukan, kita akan mengisi dengan jumlah pegawai yang dibutuhkan, anggaran yang diperlukan, hingga sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mencapai setiap target pada SKP yang sudah disusun. Nah, pada bagian skema pertanggungjawaban, kita nanti akan menjelaskan bagaimana pencapaian indikator yang dibebankan akan dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian pada bagian konsekuensi, kita akan menuliskan hal-hal yang akan diterima apabila pencapaian SKP memenuhi ataupun tidak memenuhi dari ekspektasi pimpinan. Oke, kalau gitu apa saja hal yang harus diperhatikan dalam kita melakukan penyusunan SKP ini? Nah, dalam melakukan penyusunan SKP, kita perlu memastikan bahwa sasaran yang ingin disosor oleh seorang pegawai merupakan sasaran yang tepat dan mendukung sasaran kinerja atasannya. Nah, begitu juga sebaliknya nih Mas Lukas, SKP yang dipilih oleh seorang ASN juga perlu memperhatikan SKP dari bawahannya, sehingga kinerja dalam organisasi tersebut lebih terstruktur dan saling mendukung untuk mencapai sasaran dari organisasi tersebut. Oke, kalau begitu Mas. Nah, kemudian dokumen SKP yang sudah disusun ini akan digunakan sebagai apa nantinya? SKP yang sudah disusun kemudian menjadi acuan kerja bagi setiap ASN. Nah, SKP yang sudah disusun kemudian akan dimonitoring secara berkala serta dievaluasi pencapaiannya pada periode waktu tertentu nih Mas Lukas. Nah, hasil dari penilaian dan pencapaian SKP dapat menjadi dasar untuk pemberian penghargaan bagi ASN yang ada di dalam organisasi tersebut. Oh, kalau gitu berarti sangat bermanfaat sekali ya penyusunan SKP ini bagi tidak hanya Direktorat Jenderal Bimashindu saja, tapi bagi seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia. Nah, menarik sekali ya pembahasan kita hari ini. Dari diskusi kita hari ini, kita dapat mengetahui bagaimana SKP merupakan ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh seorang pegawai setiap tahunnya.
Sebelum melakukan penyusunan SKP, kita perlu melakukan penyelarasan kinerja sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja agar SKP yang akan disusun dapat selaras dengan sasaran organisasi. Setelah itu, kita juga bisa melakukan penyusunan sasaran kinerja pegawai dengan mengacu kepada peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2022. Terima kasih banyak Mas Irfan atas semua penjelasannya. Nah, semoga pengalaman yang dibagikan oleh Mas Irfan ini dapat menjadi inspirasi bagi penonton dalam melakukan penyusunan sasaran kinerja pegawai pada instansi masing-masing. Baik, sampai di sini saja CCG Talks kali ini. Sampai bertemu pada CCG Talks berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.